prioritaskan Allah di atas segalanya. Dan yang lain akan ditambahkan di dalam hidup Anda. Suster, Bruder, Pater, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua? Puji Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ketiga, dan kita pun juga merayakan hari pekan doa. Di dalam hari ini kita akan melihat belas kasih Allah yang senantiasa tercurah kepada kita semua, di mana kita senantiasa diberikan kesempatan untuk datang kepada Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, agar kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya.
Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di atas perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam lingkup dunia pekerjaan, jika kita melakukan kesalahan, misalnya salah membuat laporan atau dalam konteks marketing, omsetnya tidak nutup di akhir bulan, kemudian apa yang terjadi? Kita selalu diberikan peluang. Peluang untuk apa? Ya, ini adalah peluang untuk memperbaiki kinerja kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Atau di dalam dunia pendidikan bagi anak-anak sekolah, misalnya saja nilai ulangan atau penilaian akhir semester mendapatkan jelek, nilai yang tidak bagus, pasti akan ada suatu kesempatan remedi atau HER yang diberikan oleh para guru untuk apa? Untuk memperbaiki nilai agar menjadi lebih baik lagi. Pertobatan itu menjadi pintu berkah bagi kehidupan manusia. Mengapa pertobatan menjadi pintu berkah bagi manusia? Karena di dalam pertobatan ada perbaikan manusia menuju ke hidup yang lebih baik lagi. Hidupnya tidak pada masa lalu atau tidak stagnan, tetapi memperbaiki hidup menjadi yang lebih baik lagi. Di dalam pertobatan, manusia dimampukan untuk melihat masa depan yang lebih baik lagi, bukan lagi menjadi madesu atau masa depan suram. Melalui pertobatan, manusia menjadi berbuah karena tinggal di dalam Kristus.
Kita lihat di dalam bacaan yang pertama. Orang-orang di kota Niniwe melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah karena berusaha untuk meninggalkan atau memisahkan diri dari Allah yang begitu mengasihinya. Maka Allah mengutus Yunus ke kota Niniwe dan memberitahukan kepada orang-orang di Niniwe bahwa 40 hari kota Niniwe akan dijungkir balikkan atau diluluh lantahkan. Akhirnya apa? Orang-orang Niniwe sadar bahwa mereka melakukan kesalahan yang besar di hadapan Allah dan menangkap bahwa Allah melalui Yunus memberikan kesempatan bagi orang-orang Niniwe untuk memperbaiki hidupnya di hadapan Allah. Hingga akhirnya apa? Orang-orang di kota Niniwe mulai berbalik kepada Allah dan meninggalkan cara hidup yang lama. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus pernah menuliskan sebuah kalimat yang bunyinya begini: tidak ada orang suci tanpa masa lalu, dan tidak ada pendosa yang tanpa masa depan. Artinya apa? Begitu banyak kesempatan yang dimiliki oleh manusia untuk memperbaiki hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Justru manusia seringkali menyia-nyiakan kesempatan itu dan meninggalkan kesempatan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang menginginkan masa depan yang tidak baik. Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya yang tidak selalu berubah. Dan tidak ada orang yang tidak menginginkan hidupnya selalu mendapatkan berkah. Maka Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil yang kita dengarkan pada perayaan Ekaristi di sore hari ini, Yesus memanggil kita menjadi tanda bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah. Tinggal di dalam Kristus. Maka yang disampaikan Kristus kepada para murid yang ditemui pada waktu itu adalah, mari ikutlah aku. Kamu akan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Dengan mengikuti Kristus, kamu akan menjadi teladan bagi manusia untuk berbuat baik, semakin mendekatkan banyak orang kepada Allah. Dan semakin membuat banyak orang hidupnya penuh dengan berkat. Maka Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, mari kita tanggapi undangan dari Allah ini dengan undangan, mari ikutlah aku. Kita tanggapi ini agar kita tinggal di dalam Kristus, hidup kita berubah menjadi lebih baik lagi, hidup kita menghasilkan buah, dan hidup kita penuh dengan berkah. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua memberikan satu saran kepada kita semua, yakni adalah prioritaskan Allah di atas segalanya, dan yang lain akan ditambahkan di dalam hidup Anda. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita dan senantiasa membuatkan kita untuk setia tinggal di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah bagi Anda semua yang mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming di rumah masing-masing, kita mohonkan berkat untuk anak-anak kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Melalui kemurahan hati-Mu, Engkau berkenan senantiasa ada untuk anak-anak kami. Engkau mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami. Dan Engkau menjadikan anak-anak kami sebagai pribadi yang semakin berguna bagi gereja dan juga bagi keluarga dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami, curahkanlah rahmat kegembiraan, sukacita, dan semangat untuk senantiasa tekun di dalam proses belajar mengajar
dan juga mewartakan kebaikan Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah untuk memberikan tanda salib pada dahi anak-anaknya. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putramu yang senantiasa menguatkan kami dalam mengalahkan kejahatan dan membawa sukacita abadi bagi kami kelak pada saatnya nanti, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.